Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umikun teman-teman. Nah, Umikun kemarin-kemarin memang lupa ya, atau banyak hal yang menjadikan Umikun belum sempat untuk meneruskan belajar kuliah 7 menit. Nah, insya Allah pada pagi hari ini Umikun akan bikin lagi satu naskah kita sampaikan nanti untuk belajar adik-adik atau teman-teman yang sedang ditugaskan untuk memberikan kuliah 7 menit. Insya Allah kita akan mulai pada kesempatan pagi hari ini dengan tema ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ikhlas dalam beribadah, sebuah sikap yang menentukan diterima atau tidaknya amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya dalam menjalankan agama yang lurus. Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah yang diterima adalah yang dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam satu hadis juga dinyatakan innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'i ma nawa. Sesungguhnya segala amal itu tergantung dari niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Hadis ini menegaskan bahwa keikhlasan dalam niat adalah syarat utama diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ikhlas melakukan ibadah hanya untuk Allah, bukan untuk dipuji oleh manusia. Sayangnya banyak orang yang beribadah tetapi hatinya masih terikat dengan ria, ingin pamer atau mencari penghormatan dari manusia. Ada beberapa ciri orang yang ikhlas di dalam beribadah, yakni yang pertama, tidak mengharapkan pujian ataupun penghargaan manusia. Ia akan tetap beribadah meskipun tidak ada yang melihatnya. Kemudian yang kedua, yakni tidak mudah kecewa jika tidak dipuji. Orang yang ikhlas tidak peduli apakah amalnya diketahui orang lain ataupun tidak. Kemudian yang ketiga, yakni ia fokus hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan utamanya adalah mencari keridhaan Allah, bukan keuntungan duniawi. Hadirin, bahwa lawan dari kata ikhlas adalah riya. Ya, di mana riya merupakan syirik kecil yang bisa saja menghapus amal kita. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul azghar. Qalu wa ma syirkul azghar ya Rasulullah? Qala arya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Lalu kemudian para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, yakni riya. Orang yang riya di dalam ibadahnya akan mendapatkan balasan yang sangat berat di akhirat. Dalam satu hadis disebutkan bahwa orang yang beramal karena ingin dipuji manusia akan diperintahkan untuk mencari pahala dari orang yang dulu ia harapkan pujiannya. Lalu bagaimanakah cara melatih kita agar ikhlas lillahi ta'ala? Yang pertama, yakni memperbaiki niat sebelum beribadah. Pastikan kita niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa pujian manusia tidak ada nilainya di sisi Allah. Karena yang menentukan amal kita adalah diterima atau tidaknya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berusaha menyembunyikan ibadah jika memungkinkan, seperti halnya misalkan bersedekah tanpa diketahui orang. Walaupun andaikan terang-terangan pun tidak mengapa, asalkan tetap hati kita hanya mengharap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat,
kita banyak berdoa agar diberikan keikhlasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wastaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik kepadamu dalam keadaan aku sadar, dan aku memohon ampun kepadamu dari apa yang tidak aku sadari. Kemudian sebagai penutup, hadirin yang berbahagia, marilah kita senantiasa berusaha untuk ikhlas dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai amal kita sia-sia hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas dan menerima setiap amal ibadah kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi teman-teman, adik-adik sekalian, ya, salah satu tema kultum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa apabila ada kesalahan ucap, kesalahan dalam penyampaian atau kesalahan menukil hadis, silahkan disampaikan ke Umikun, karena Umikun juga masih dalam proses belajar. Mudah-mudahan saling mengingatkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.